Oke Bang, untuk Fadel sendiri yang rencananya akan hadir gimana Bang? Ya nggak apa-apa, itu kan kantor polisi, siapa saja boleh hadir kok. Nggak ada yang larang, tapi yang tidak boleh itu menghadiri proses pemeriksaan. Tapi kalau mau datang di kantor polisi tidak ada yang larang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang diperiksa, dia mendampingi, dia ada di sampingnya, itu yang tidak boleh. Karena itu mengganggu proses penyidikan namanya. Tapi dari pihak Laura sendiri gimana Bang? Ya, saya kan belum ketemu Laura, nanti kalau ketemu saya tanyakan. Oke, cukup Nara. Mungkin yang lain. Oke, Apalagi yang mau ditanyakan. cukup Bang dari aku. Oke, ada, Dre, Bang, mau nanya soal Baim boleh Bang? nggak boleh. Nanti tanggal 20. Mau ngomong soal, Mohon maaf, bukan tanggal 20, tanggal 4. kalau mau ngomong soal 4 apa? Oh 4 ini ya. 4 Karena Desember. Jadi sidangnya tanggal 4 Desember silakan langsung ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi supaya saya menjelaskan persoalan itu pada porsinya masing-masing. Jadi saya tidak ingin menjelaskan kasus ini, saya juga ya udah itu ada tempatnya, tempatnya di tanggal 4. Tanggal 4 silakan datang di Polres saya jelaskan. Mohon maaf di Polres, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan nanti akan saya sampaikan seperti apa. Yang jelas proses hukum itu ada aturan mainnya semua. Jadi proses hukum pidana aturannya di KUHAP. Ada juga aturannya di peraturan Kapolri. Jadi tidak bisa menyimpang dari proses hukum yang telah ditentukan oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke. Bang, besok apakah Laura akan ditampilkan maksudnya dibolehkan teman-teman media untuk menginterview atau seperti apa sih, Bang? Apa Anak hanya dibawa, abang dan dia kan mungkin nanti lagi kalau dalam proses itu nanti bisa ditanyakan kepada penyidik ya. Kan penyidik hmm, itu diwakili oleh humas kalau kalau ingin mendapatkan informasi. Itu besok aja tanyakan ke dia. Seperti ya, itu ya. oke. Ya dari Oke, pihak Bang. sendiri gitu lah, apakah diizinkan atau gimana, Bang? Maksudnya gimana? Ya dari pihak lawyer sendiri apakah memperbolehkan nggak sih untuk kita bisa mewawancari Laura atau bertemu dengan Laura? Apakah dibenarkan seseorang melanggar hukum? Tidak Tidak, boleh kan? ya. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak boleh. Jadi anak di bawah umur itu harus didampingi orang tuanya. Jadi tidak boleh menyampaikan apapun tanpa persetujuan orang tuanya. Jadi kalau itu dilarang oleh orang tuanya ya tidak boleh. Dilarang itu dalam artian yang punya hak untuk menyetujui itu pasti orang tuanya lebih dulu. Oke, siap Bang. Ya, oke Oke. ada lagi yang mau tanya? Bang, besok hadir jam berapa, Bang? Mungkin untuk ini maaf, saya telat, Bang. Jam, jam 10 kali ya? Jam berapa enaknya? Iya, maksudnya biar kitanya juga nggak ada yang telat gitu, anak-anak, Bang. Saya polisi itu kantornya itu 24 jam. Anda boleh datang jam berapa saja. Jadi kalau Anda ingin tanya saya seperti berangkat ke sekolah, saya bingung. Mungkin Ya, Abang maksud saya tuh mungkin Abang mendampingi ke sana juga ke Polres. iya, Atau prosesnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi nggak bisa dong. Seperti saya mau berangkat kuliah gitu, harus masuk jam 8, pulang jam 4 kan nggak. oke, Bang. Ya, Besok jadi yang hadir siapa yang aja, jelas Bang? gini, yang jelas besok ada pemeriksaan. Hmm. Jamnya sesuai dengan kesiapan daripada penyidik. Kalau penyidik bilang jam 10 ya jam 10. Kita harus patuh kepada penyidik karena dia yang punya hak melakukan pemeriksaan. Jadi tidak ada yang bisa mengatur-ngatur. Kalau misalnya terlambat ya beritahu sama penyidik kalau orang lain. Tapi kan kalau kalau anak di bawah umur kan ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang bisa berkomunikasi. Saya pikir waktunya pasti tepat kok. Bang, izin Bang, tapi untuk di surat undangan jam berapa Bang? Abang diundang datang mendampingi Laura Bang? Memang Polres. undangan kawinan.
bukan undangan, panggilan kali. Iya, panggilan. Iya, Panggilan jam kalau berapa, Bang? undangan kita diundang acara kawinan nantinya. Jadi undangan panggilannya itu yang tahu unit perlindungan perempuan dan anak. Yang jelas jam 10 biasanya. Biasanya logisnya itu jam 10. Itu kebiasaan ya. Tapi kalau dalam proses hukum Anda jangan tanya jam. Tapi kalau misalnya ini orang lain ya, saya bicara orang lain. Kalau orang lain dipanggil, misalnya jam 10 nggak bisa, silakan di dalam panggilan itu ada nomor teleponnya biasanya. Telepon penyidiknya, mohon maaf saya terlambat, jalannya macet atau apa, atau ada keperluan lain. Itu dibolehkan sepanjang memberitahukan. Sehingga penyidiknya mungkin ada keperluan lain, dia bisa bekerja menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Abang, besok kan Loli itu ditemani oleh P3A juga atau gimana, Bang? Pasti ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu pasti, karena memang dia ada di rumah aman. Itu pasti akan didampingi. Terus proses lebih lanjut, teknis-teknis itu nggak mungkin saya jelaskan. Tapi Abang sendiri sudah pernah komunikasi sama Loli nggak, Laura? Saya tidak punya hak. Walaupun saya pengacaranya nih, kita yang punya hak nih, kita Mirzani. Ya, sekali lagi, walaupun saya pengacaranya, yang punya hak nih kita Mirzani. Jadi kalau Nikita belum mengizinkan saya, berarti saya tidak bisa. Ataupun misalnya, Bang, Abang ke sana gitu. Itu pun juga harus mendapat persetujuan dari dia. Jadi selama Nikita tidak menyetujui, berarti tidak punya hak saya untuk tiba-tiba datang sendiri. Nah, jadi biasanya dari itu komunikasi mereka dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan, baru bisa dan baru boleh seperti itu. Berarti besok juga ada Kaniki juga ya sebagai pendamping. Ini belum ada izin untuk komunikasi dengan Loli ya, Bang? Bukan belum ada izin. Ini kan yang punya anak kan ada, orang tuanya ada. Saya tiba-tiba bypass misalnya, tiba-tiba saya datang, saya tidak memberitahukan kepada Nikita sebagai orang tuanya, ya saya tidak benar dong. Enggak, maksudnya Jadi, ya kan Bang, artinya kan besok kan Abang mau koordinasi sama menemani Laura juga. Paling tidak kan ada komunikasi antara Abang dengan Laura. hal-hal terkait dengan proses akan dilakukan penyidikan tidak boleh saya jelaskan. Oke, Saya tidak Bang, akan izin. menjelaskan apa-apa. Oke, Bang izin. Kalau untuk besok berarti Kaniki juga sudah standby bareng Abang juga besok sekitar jam 10-an untuk mendampingi atau Besok bertemu pagi. dengan- Iya. Kalau kemarin nih kita bilang akan hadir, tapi kalau hari ini saya belum mendapatkan informasi yang terkini, besok kita lihat. Yang jelas saat ini Laura itu ada di rumah aman, jadi ada di bawah perlindungan, ya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi itu teknis-teknis sebetulnya ya, nggak perlu saya perjelas di sini. Berarti izin Bang, ini berarti ada kesempatan untuk Kaniki untuk bertemu dengan Loli begitu Bang. Kalau memang besok Ya Kaniki kalau juga. kesempatan itu kapan saja, wong itu anaknya kok ya. Jadi bukan tidak ada kesempatan, jadi kapan saja itu bisa. Apakah dia bertemu dengan anaknya dan sebagainya kan tidak perlu saya jelaskan. Kan tidak Baik. perlu semuanya harus saya sampaikan. Ada hal-hal yang memang tidak perlu saya utarakan karena itu terkait dengan proses hukum terhadap korban anak yang di bawah umur seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bicara nggak? Ada yang mau nanya nggak? Halo. Oke, Udah ya, Bang Munten, aku ada yang mau aku tanyain satu Bang. Kemarin Apa itu Fadil juga sempat rame. Karena aku telat, aku coba aku tanyain. Fadil kemarin sempat ramai di Polres Bang mengatakan bahwa dia akan membongkar ada namanya judi online begitu Bang. Ini sempat membawa nama Loli juga Bang atau Laura sendiri. Ini gimana Bang tanggapannya Bang? Saya mendampingi Nikita terkait dugaan. Sekali lagi, saya mendampingi Nikita terkait dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Hal-hal lain itu saya tidak menanggap.